Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Apoteker Maya Arvania MSc, selaku dosen pengampu praktikum farmakoterapi kardiosaraf dan onkologi. Di sini kami bertiga akan mempresentasikan materi tentang CHF, yaitu congestive heart failure atau yang sering disebut juga gagal jantung. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku moderator yaitu Sanaya, kemudian ada Elsa Suci Okviamida, dan juga ada Sofiani Eka Suparta. Apa itu gagal jantung? Gagal jantung, atau yang sering disebut juga dengan gagal jantung kongestif, merupakan kondisi medis yang kompleks yang terjadi ketika jantung tidak mampu memompa darah dengan efisien ke seluruh tubuh. Etiologi gagal jantung yang paling umum adalah penyakit arteri koroner yang menyebabkan kerusakan pada otot jantung karena suplai darah yang tidak memadai. Berikutnya, apa saja klasifikasi dari gagal jantung? Gagal jantung dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, dengan salah satu klasifikasi utama didasarkan pada fraksi ejeksi ventrikal kiri atau FEVK. Gagal jantung dengan FEVK yang dipertahankan HFpEF terjadi ketika jantung memiliki masalah dalam memompa darah keluar dari ventrikal kiri. Namun, fraksi ejeksi relatif normal, biasanya di atas 50%. Kemudian berikutnya berdasarkan etiologi. Terbagi menjadi dua bagian. Pertama ada gagal jantung akut. Gagal jantung akut terjadi tiba-tiba dan biasanya memerlukan perawatan segera. Kedua, gagal jantung kronis. Gagal jantung kronis adalah kondisi jantung yang berkembang secara perlahan-lahan dan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Berikutnya, berdasarkan fraksi ejeksi ventrikal kiri atau FEVK, pertama gagal jantung dengan fraksi ejeksi ventrikal kiri FEVK yang dipertahankan oleh HFpEF. Gagal jantung dengan FEVK yang dipertahankan terjadi ketika jantung memiliki masalah dalam memompa darah keluar dari ventrikal kiri, tetapi fraksi ejeksi masih relatif normal, biasanya di atas 50%. Pasien dengan HFpEF sering memiliki gangguan pada relaksasi atau pengisian ventrikal kiri. Kedua, gagal jantung dengan fraksi ejeksi ventrikal kiri yang reduksi HFrEF. Pada HFrEF, jantung mengalami penurunan kemampuan untuk memompa darah keluar dari ventrikal kiri, sehingga FEVK biasanya kurang dari 40%. Ini bisa disebabkan oleh kerusakan otot jantung akibat penyakit arteri koroner, penyakit katup jantung, atau penyakit jantung lainnya. Kemudian ada mekanisme dari gagal jantung. Mekanisme kompensasi dalam gagal jantung merupakan respons tubuh terhadap penurunan kemampuan pompa jantung. Sistem saraf simpatik diaktifkan, menyebabkan pelepasan hormon epinefrin dan norepinefrin yang meningkatkan denyut jantung dan menyempitkan pembuluh darah. Retensi air dan natrium juga terjadi karena penurunan aliran darah ke ginjal. Jantung melepaskan peptida natriuretik atrium atau ANP dan peptida natriuretik otak atau BNP sebagai respon terhadap distensi atrium atau vertikal. Selanjutnya ada diagnosis CHF. Diagnosis CHF atau congestive heart failure atau gagal jantung kongestif biasanya didasarkan pada sejarah klinis pasien, pemeriksaan fisik, dan hasil dari diagnostik. Nah, berikutnya ada gejala dari CHF terbagi menjadi 5. Pertama, sesak nafas. Kedua, pembengkakan pada kaki, pergelangan kaki, dan abnoben. Ketiga, kelelahan. 4, peningkatan berat badan yang tidak diinginkan. Dan kelima, penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya ada terapi CHF. Terapi CHF ini bertujuan untuk mengurangi gejala, memperlambat progresi penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Ini meliputi penggunaan obat-obatan seperti ACE inhibitor,
ARB, dan ARNI untuk mengontrol tekanan darah dan meningkatkan fungsi jantung, serta beta blocker dan diuretik untuk mengurangi beban kerja jantung dan retensi cairan. Terapi CHF ini mencakup dari obat-obatan, yang kedua ada perubahan gaya hidup, yang ketiga ada manajemen penyakit penyerta, yang keempat pemantauan rutin, dan yang kelima intervensi prosedural. Selanjutnya ada studi kasus dari gagal jantung. Tuan A adalah seorang laki-laki berusia 50 tahun didiagnosis dekompensasi cordis. A sebelumnya didiagnosis menderita hipertensi dan DM, diabetes mellitus. A masuk ICU dengan keluhan utama sesak nafas dan terkadang batuk pada malam hari. A mempunyai kebiasaan merokok. Pada 5 tahun yang lalu, Tuan A didiagnosis seperti hipertensi, tetapi pernah memeriksakan diri secara teratur. Untuk subjektifnya, Tuan A ini berusia 50 tahun, mengalami keluhan utama sesak nafas, dan terkadang batuk pada malam hari. Dan objektifnya, tanda vital 140/90 mmHg, HR 100 x per menit, RR 24 x per menit, suhunya 36 derajat Celcius, tinggi badan 160 cm, berat badannya 75 kg, bunyi jantungnya normal, murmur negatif, galopnya plus, dan JVP-nya meningkat, suara napas, wheezing, ronci, akral dingin, CRT lebih dari 2 detik, dan edema pedis. Untuk asesmennya itu dekompensasi cordis. Plannya itu yang pertama, oksigen 3 liter per menit untuk obat sesak nafas. Yang kedua, infus D5% 15 tetes per menit untuk obat hipoglikemia. Yang ketiga, inhalasi Ventolin untuk mengobati penyakit pada saluran pernafasan seperti asma dan penyakit paru dengan kandungan salbutamol. Yang keempat ada bisolfon untuk obat mengurangi dan mengencerkan dahak dengan menggunakan bromheksin. Yang kelima ada NaCl 0,9% untuk obat cairan infus. Yang keenam ada digoxin 1x1 tablet untuk obat mengatasi gagal jantung seperti aritmia dan gagal jantung. Yang ketujuh ada furosemid 1x40 mg untuk obat untuk mengatasi cairan di dalam tubuh atau edema. Yang kedelapan ada captopril 2x12,5 mg untuk obat antihipertensi. Yang kesembilan ada sangobion 2x1 tablet untuk obat suplemen mengatasi kurangnya darah atau anemia. Yang ke-10 ada Neurodex 1x1 tablet untuk obat vitamin B1, B6, dan B12. Yang ke-11 ada simvastatin 10 mg 1x1 tablet untuk obat penurun kolesterol golongan statin. Yang ke-12 ada antisida sirup 3x1 tablet untuk obat asam lambung, nyeri ulu hati, mual, kembung, dan rasa panas di dada. Berikut kesimpulan yang pada materi di atas. Gagal jantung merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia maupun di Indonesia. Gagal jantung merupakan kondisi medis yang kompleks yang terjadi ketika jantung tidak mampu memompa darah dengan efisien ke seluruh tubuh. Faktor-faktor seperti penyakit arteri koroner, tekanan darah tinggi, gangguan katup jantung, dan penyakit paru-paru kronis dapat menyebabkan atau memperburuk gagal jantung. Mekanisme kompensasi tubuh seperti aktivasi sistem saraf simpatik, retensi air dan natrium, dan perubahan hormonal berperan dalam mengatasi penurunan fungsi jantung pada awalnya. Namun pada akhirnya dapat menyebabkan komplikasi yang lebih serius. Dengan pendekatan holistik dan terkoordinasi, serta penerapan terapi yang tepat waktu, diharapkan dapat mengurangi gejala memperlambat progresi penyakit dan meningkatkan kualitas hidup bagi individu yang menderita gagal jantung. Sekian presentasi dari kelompok CHF. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang berkenan.
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.